Petugas pemadam kebakaran yakni Dio Suharyadi bin Suradi, 34 tahun dinyatakan gugur dalam tugas. Yakni Dio dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Ibnu Sutotwo sekira pukul 9 pagi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran yakni Amin Nelson menyatakan saat sedang bertugas di tengah hujan lebat dan kobaran api, Dio berjibaku memadamkan api dan saat itulah Resplang yang sudah terbakar runtuh dan menimpa kepala Dio. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Sriwijaya Pos. Leni Juwita, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Dila. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering, Provinsi Sumatera Selatan dapat kami laporkan peristiwa yang menimpa petugas pemadam kebakaran atas nama Dio Suharyadi bin Suradi. Peristiwa terjadi setelah korban membantu pemadam kebakaran yang terjadi di salah seorang rumah warga di Kecamatan Batu Raja Timur. Kita informasikan korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Ibnu Sutowo di ruang ICU sekitar 9 jam. Kemudian korban dijatakan meninggal dunia sekitar pukul 6 tadi pagi. Kemudian jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Dr. Muhammad Hatta. Saya informasikan pula sebenarnya Dio ini merupakan petugas pemadam kebakaran yang sangat memegang teguh dedikasi, kemudian jiwa korsa yang sangat teguh. Diinformasikan bahwa sebenarnya pada malam kejadian itu Dio sedang off atau libur. Namun begitu mendapat informasi dari rekan-rekannya bahwa terjadi kebakaran besar di rumah salah seorang warga, kemudian tanpa pikir panjang lagi, Dio yang memang memiliki jiwa yang selalu terpanggil apabila terjadi kebakaran. Kemudian dia langsung menuju tempat kejadian kebakaran dan bergabung dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu tiba di lokasi kebakaran. Bahkan Dio yang memang terkena gagah berani ini langsung mengambil selang pemadam kebakaran dan memimpin di garis depan. Kebakaran yang terjadi di saat hujan lebat itu tidak mengendurkan semangat Dio. Selanjutnya dia berjibaku memadamkan api. Dan saat itulah tanpa disadari resplang di atas kepalanya itu sudah yang sebagian sudah terbakar, kemudian runtuh dan menimpa pas di bagian kepala korban. Selanjutnya korban jatuh terkapar. Korban yang dalam keadaan kritis itu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Ibnu Sutowo Batu Raja untuk diberikan pertolongan. Namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Korban dinyatakan meninggal pukul 6 tadi pagi. Dio gugur dalam tugas saat bertugas memadamkan kebakaran rumah permanen lantai 2 milik Damri pensiunan pegawai pos di Jalan Kolonel Wahab Rabu Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kamis malam tadi. Saat kejadian sebenarnya hujan sedang lebat-lebatnya. Namun karena kebakaran itu sendiri terjadi di dalam rumah. Musibah kebakaran ini yang mengakibatkan korban mengalami luka serius itu segera direspon oleh pejabat Bupati Ogan Komering Ilu Haji Teddy Melwanta SSPT yang langsung menemui korban di rumah sakit. Namun saat itu kondisi korban sudah sangat kritis dan korban dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Dr. Ibnu Sutowo dengan kondisi bagian kepalanya yang mengalami luka yang sangat serius. Tadi pagi, pejabat Bupati Ogan Komering Ilu juga sudah melayat ke rumah duka yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta. Di hadapan keluarga, Bupati menegaskan bahwa semua hak-hak dari korban akan segera diurus seperti asuransi dan santunan-santunan lainnya untuk
diberikan kepada keluarga almarhum. Kita informasikan pula pada hari ini juga jenazah almarhum langsung dimakamkan di pemakaman umum Bebatuan, Kecamatan Batu Raja Timur. Ratusan pelayat terdiri dari keluarga, kerabat, dan sahabat korban, termasuk Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Arif Harsono SIK MH juga mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Selanjutnya, kita informasikan pula bahwa kebakaran yang menimpa rumah milik Jam hari ini terjadi sekitar pukul 18. Saat itu pemilik rumah dikejutkan dengan suara alarm dari mobilnya yang di garasi di lantai bawah. Mendengar suara mencurigakan itu, pemilik rumah langsung keluar, dan saat pemilik rumah ke bawah mengecek di garasi bawah, ternyata mobilnya sudah bagian dari badan mobilnya sudah terbakar. Kemudian korban berteriak minta bantuan kepada tetangganya dan selanjutnya tetangga di sekitar rumah korban langsung memberikan pertolongan, dan di antaranya ada yang menghubungi pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilu. Selanjutnya 5 unit mobil pemadam kebakaran langsung meluncur ke lokasi kejadian dan memadamkan api. Api bisa dikuasai sekitar pukul 21 lebih. Diinformasikan pula dalam kebakaran itu, selain mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka, pemilik rumah juga mengalami kerugian yang cukup besar, diperkirakan lebih dari 600 juta. 1 unit mobil Innova tahun 2019 juga hangus terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu, Aminelson SSMM, mengatakan bahwa korban atas nama Dio ini sebenarnya memang merupakan petugas kebakaran terbaik dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dio selama ini dikenal sebagai pribadi yang ramah, kemudian baik, dan memiliki jiwa korsa yang teguh serta suka menolong. Dalam hidupnya memang sudah tertanam prinsip sebagai petugas pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum api padam, dan itu memang sudah dibuktikan oleh korban. Selama ini korban memang aktif meskipun dia dalam keadaan off atau libur. Apabila mendapat informasi ada kebakaran, maka dipastikan Dio akan datang untuk membantu teman-temannya yang sedang bertugas memadamkan api kebakaran. Pada malam kejadian itu sebenarnya Dio yang tercatat sebagai petugas pemadam kebakaran di Kecamatan Batu Raja Barat ini sebenarnya bukan wilayah tugas dia, karena si korban sendiri tercatat sebagai petugas pemadam kebakaran di Batu Raja Barat. Namun mendapat informasi ada kebakaran, dia dengan sukarela datang sendiri ke lokasi kebakaran, bahkan mengambil alih selang, langsung berjibaku memadamkan api. Dio di mata teman-teman, pimpinan, dan keluarganya merupakan pribadi yang sangat baik, suka bercanda, dan akan menjadi kenangan selamanya bagi teman-temannya. Selain itu, kedua orang tua korban, yakni Suradi dan ibunya Setini, sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa korban. Menurut ayah korban, sebelumnya dia tidak sempat berbicara lagi dengan anaknya karena saat mendapat informasi itu dia sedang mengikuti yasinan di salah seorang rumah keluarganya, anggota keluarganya yang juga baru meninggal 20 hari yang lalu. Saat sedang membaca yasin, dan saat itu ayah korban sedang makan, namun tiba-tiba dapat informasi bahwa putra bungsunya Dio Suharyadi mengalami kecelakaan. Selanjutnya ayah korban dan ibunya Setini beserta istri korban Widya Astuti langsung menuju ke rumah sakit untuk mengecek kondisi korban, dan saat itu korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, sehingga anggota keluarganya tidak sempat mendengar pesan-pesan terakhir dari almarhum.
Demikian rekan Adila yang dapat kami laporkan dari Kota Batu Raja. Selanjutnya kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama PJ Bupati Oku, yakni Teddy Melwansyah, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Oku, yakni Amin Nelson. Berikut untuk tayangannya. Malam tadi telah terjadi kebakaran di Desa Air Pau. Beliau berjibaku bersama teman-temannya membantu untuk memadamkan api. Namun karena ada sesuatu dan hal terjadi tragedi, ada list pelang yang jatuh sehingga menimpa beliau. Sebenarnya beliau ini tidak dalam tugas pada hari malam itu karena panggilan jiwa, karena merasa ini juga tanggung jawab dari beliau. Beliau berangkat dengan kemauan sendiri untuk membantu rekan-rekannya untuk menjalankan tugasnya sebagai petugas pemadam kebakaran. Kami segenap pemerintah dan atas nama pribadi menyampaikan turut berduka cita pada beliau dan keluarga besarnya, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan insya Allah kami tadi sudah minta kepada Pak Amin Nelson Kadin Damkar untuk urus hak-hak beliau. Orangnya apa sih, jiwa korsanya itu seperti itu. Jadi setiap ada kebakaran mereka ini selalu tampil walaupun mereka tidak bertugas pada hari itu. Itulah kelebihan Saudara Suharyadi. Ya, ada beberapa orang itu, anggota kita itu yang memang betul-betul jiwanya itu melekat seperti itu, walaupun dia tidak bertugas pada hari itu, mereka rasa terpanggil seperti itu. Kalau Suharyadi memang aktif di setiap ada beberapa kebakaran. Api itu dapat dikuasai sekitar 2 jam setelah itu, karena rumah itu bertingkat, tingkat ton, jadi jaknya itu papan, itu yang bersulit kita kemarin itu. Jadi tumpukan kayu itu kan banyak seperti itu, memang agak sulit pemadaman walaupun dibantu oleh hujan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.